sehat nggih Pak malam ini? Alhamdulillah, baik Bu, menuju sehat. Alhamdulillah Pak, wonten napa nggih Pak? Pangapunten ketawise kok panjenengan iki radi ngggalih ingkang berat ngoten nggih ketawise. Wonten napa pripun Pak? Kelihatan Bu ya? Kelihatan. Kelihatan Pak. Iya, benar Bu. Akhir-akhir ini banyak sekali saya bikin permasalahan-permasalahan yang sehingga saya kurang bersemangat di hari ini. Saya ingin mengobrol dengan tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah kemudian ada waktu? Insya Allah Pak, saya siap mendengarkan cerita dari Pak Hardi. Monggo, tapi saat derenge kita bercerita panjang lebar, monggo kita teknik stop riyen nggih Pak, supados Pak Hardi langsung rileks ngoten anggenipun cerita. Pripun Pak Hardi? Kersa nggih? Nggih Bu, siap nggih. Pak Hardi, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang jenengan lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang dari 2 menit saja. Sebelum mulai, silahkan Pak Hardi cari posisi duduk senyaman mungkin. Jenengan saged menggeser posisi duduk agar lebih nyaman dan cobalah untuk duduk tetap tegak, tidak membungkuk, tetapi kedua bahu tetap rileks. Kemudian rasakan kursi yang menopang tubuh panjenengan. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Kemudian silahkan letakkan telapak tangan pada pangkuan atau atas meja, kemudian lebih rileks. Monggo Pak Hardi silahkan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah dan semakin rileks. Amati nafas yang masuk dan keluar dan bernafaslah seperti biasa. Tarik, hembuskan. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Kemudian rasakan abdomen yang turun naik saat kita bernafas. Mari bernafas lebih pelan dan dalam. Kemudian rasakan perut yang mengembang dan mengempis saat bernafas. Tarik nafas dan hembuskan. Mari kita bernafas dalam 4 hitungan, menghembuskan juga dalam 4 hitungan. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan perlahan. 4, dan hembuskan. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Kemudian mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, kemudian pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jemari panjenengan. Amati nafas yang lebih tenang dan amati perasaan panjenengan saat ini. Amati pikiran saat ini. Apakah yang Pak Hardi pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Pak Hardi lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Buka mata dan dapati diri kita pada posisi yang paling rileks. Kemudian, mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Pripun Pak Hardi, langkung rileks nggih?
Betul, Budian. Terima kasih. Monggo panjenengan lanjutkan cerita, insya Allah kula siap mendengarkan. Baik, Budian, terima kasih. Ini Bu, ini permasalahan saya rasa cukup kompleks, Bu. Terutama terkait pembelajaran dinas. Saya mengajar di tempat dan saya itu akhir ini merasa bahwa saya kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan dan mengajar. Selain itu juga dengan tugas-tugas sekolah lainnya. Saya merasa bahwa ini selama hampir 11 tahun saya ditugaskan sebagai bendahara. Dan juga saat ini saya juga mengikuti kegiatan pendidikan CGP. Itu menjadi beban sendiri yang cukup berat. Kenapa? Mengingat saat ini saya masih dalam proses pemulihan dari sakit dan belum sepenuhnya kembali maksud. Ada etis juga Bu saya bilang ini terhadap ini karena faktanya dalam keseharian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya yang merasa terganggu jabatan. Kemudian juga ada tugas yang lain, ada di kemasyarakatan, ada tugas di yang terkait dengan pendidikan formal, pendidikan KKG, forum KKG. Juga terasa ya sangat Bu ya mengganggu dari kegiatan saya. Dan itu bila mana saya untuk berbuat maksimum apapun terkait dengan tugas saya juga terganggu. Jadi tugas-tugas ini Bu yang setiap hari selalu di pikiran dan kadang menjadikan saya menjadi orang bersemangat. Saya bingung dalam mengatur bagaimana apa yang perlu saya miliki, apa yang saya miliki. Jadi saya tetap dalam hal untuk bersemangat untuk melakukan kegiatan, namun saya juga harus mempertimbangkan tentang kesehatan. Itu Bu Dian, sementara. Nggih Pak Hadi, sakjarenge kula menanggapi permasalahan panjenengan iki mugi-mugi Pak Hadi saged segera pulih kesehatannya ya Pak, agar lebih bersemangat lagi. Kemudian dari perbincangan kita Pak Hadi tadi, tugas Pak Hadi yang begitu beban Pak Hadi yang dirasa begitu kompleks ya, baik dari di kelas, kemudian di sekolah, kemudian juga di lingkungan masyarakat, itu apa tujuan yang ingin dicapai atau diinginkan Pak Hardi setelah kita bercerita ini, apa yang ingin Pak Hardi rasakan? Ya gini Bu Dian, lo pengen lebih rileks, karena gini, karena setidaknya dengan sudah ini ada teman, ada orang yang bisa mendengarkan, mudah-mudahan minimal bisa saya lebih tenang. Dan saya bercerita seperti ini, berbahaya yang dalam ini sedikit berkurang, gitu. Dan alhamdulillah jika nanti ada solusinya, gitu Bu Dia. Nggih Pak Hardi, laras panjenengan. Tapi kula nggih Pak, sangat salut kali panjenengan. Dalam kondisi yang seperti ini itu tidak menyurutkan semangat Pak Hardi untuk tetap menyelesaikan semua kewajiban di kelas, di sekolah, dan di masyarakat itu dengan baik. Kira-kira ya Pak ya, mengingat tugas-tugas yang tadi diampu oleh Pak Hardi itu menurut saya merupakan tugas yang sangat krusial. Apa yang membuat kira-kira panjenengan itu diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut? Kemudian sebelum saya sakit seperti ini, saya kan memang punya orangnya selalu bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan aktif dan penuh semangat. Oleh karena itu, kemudian saya juga
Walaupun dalam kondisi yang seperti ini pun saya juga bisa kita niat untuk ikut mendaftarkan CGP. Padahal saya tahu kegiatan CGP sekali lagi kegiatan-kegiatan memang membutuhkan waktu yang namun walaupun seperti ini saya tetap support dari teman-teman. Dengan CGP ini agar saya apa Bu ya mendapatkan pengalaman baru yang bisa saya terapkan. Tapi Allah menguji saya dengan memberikan cobaan sakit buat saya ini ya. Dan aja sudah barunya Bu ya. Walaupun sudah tengah lakon ini, rasanya kan banyak hal baru, ada motivasi-motivasi yang banyak dari teman-teman tentang sama. Saya kira itu Bu, sementara itu. Ya, luar biasa Pak. Tapi saya yakin Allah menguji panjenengan itu karena panjenengan itu mampu untuk menghadapi semuanya ini dengan baik. Meskipun kadang ya Pak ya, wajar kalau kita itu merasa terbebani ya Pak. Itu saya pikir itu sangat manusiawi. Dari sekian tugas tadi ya Pak, dari yang ada di kelas, kemudian di sekolah, dan di masyarakat. Tentunya Pak Hadi punya apa ya, dari permasalahan ini, prioritas apa yang ingin Pak Hardi capai terlebih dahulu? Iya, jujur Bu ya, prioritas saya yang saat ini adalah sehat dulu. Kenapa harus sehat? Karena saya ingin kembali sehat dan itu dan saya sehat insya Allah pekerjaan saya satu persatu dapat saya laksanakan dengan baik. Lebih inovatif dan aktif jelas. Untuk tugas saya sebagai bendahara, alhamdulillah ini sudah terselesaikan. Kenapa? Karena ada P3K yang baru dan alhamdulillah orangnya memang ya IT-nya bagus, kemudian pemerintahan manajemen uangnya bagus, dan itu sebagai solutif. Artinya untuk permasalahan saya di laporan keuangan, dan ini bos sudah selesai. Itu Bu. Jadi untuk apa Bu? Kemudian untuk dengan tenaga pendidik yang lebih untuk CGP insya Allah pelan-pelan meskipun sering kali harus sepedin Bu ya. Artinya lambat dari teman-teman, bagian dari Bu Ari. Ya semoga dengan semakin kondisi saya semakin baik, saya semakin insya Allah nanti dapat selesai. Kemudian dengan yang lain, tugas yang lain, baik itu forum KKG, tugas masyarakat, insya Allah akan dapat selesai dengan sendirinya. Nah ini Bu, yang utama tetap kegiatan belajar mengajar. Yang utama. Amin Pak, semoga Pak Hardi ini cepat sehat dan pulih ya Pak ya. Karena dalam kondisi seperti ini aja Pak Hardi itu semangatnya luar biasa. Saya yakin kalau Pak Hardi sehat, wah lebih inovatif dan lebih bersemangat lagi ya Pak tentunya. Memang kita itu sebenarnya ini juga merupakan tamparan Pak buat saya. Pak Hardi yang kondisi kesehatannya seperti ini aja bersemangat. Harusnya saya tuh lebih bersyukur lagi. Saya masih lebih muda ya daripada Pak Hardi. kemudian saya juga sehat, tapi saya kok masih saja suka mengeluh ya. Ini harusnya saya melihat Pak Hardi, maksudnya saya itu harus bersemangat seperti panjenengan untuk lebih berintrospeksi diri pada diri saya. Terus kira-kira Pak Hardi pada kondisi yang bagaimana? Panjenengan tadi kan prioritas utamanya sehat dulu ya Pak, tetap ya. Iya, saya juga begitu. Dalam kondisi yang seperti apa Pak Hardi itu merasa dirinya itu sudah sehat, enak dan agak baikan. Kemudian apa rencana panjenengan untuk mencapai kondisi itu? Iya, bukan gini. Saya itu merasa lebih baik jika dikelilingi dengan rekan-rekan yang selalu menebarkan aura positif. Jadi saya ini sudah merasa sangat senang seperti ada motivasi tersendiri. Apalagi ada senyuman, ada dukungan, ada motivasi dari teman-teman di lingkungan saya. Terutama saat ini saya bergabung dengan teman-teman JGB yang
energik, terus juga ilmu dan wawasannya saya anggap itu pas, muda, energi. Saya itu orangnya ternyata sabar juga, telaten dengan abdi, dengan ngurusi saya orang sakit. Itu ini. Jadi ada orang yang menegur, yang melayakan kabar dan membuat saya bahagia. Dengan begitu saya masih diberhentikan dan dibunuhkan. Kalau hati ini bahagia, tidak berpikir yang buruk, insya Allah rasanya damai. Dan seketika saya akan lupa dengan rasa sakit yang saya alami. Itu Bu, itu yang memang betul-betul saya rasakan saat ini. Itu Bu dia. Semoga dengan perjumpaan kita seperti ini dapat membantu Pak Hadi merasa lebih rileks, kemudian bahagia, dan sedikit mengurangi beban Pak Hadi. Dengan begitu kesehatan panjenengan akan semakin lebih baik. Jadi dari perbincangan kita malam ini, apa yang Pak Hadi simpulkan? Oke, begini Bu Dia, bahwa kesimpulan dari perbincangan kita adalah mengenai yang saya beban kerja saya yang berat. Karena kondisi yang belum benar pulih dan sehat. Saya telah menemukan solusi dengan cara fokus dan prioritas utama yaitu sehat dengan cara membuat suasana hati yang lebih baik. Berkumpul dengan orang-orang baik atau positif mau menerima kebaikan saya. Mau berkolaborasi dan memotivasi saya. Insya Allah jika perasaan saya bahagia, kesehatan saya juga akan lebih baik. Dan dengan sendirinya, tugas yang menjadi kewajiban saya dapat saya laksanakan dengan baik dan maksimal. Ya. Luar biasa Pak Hadi. Saya sangat terharu dengan motivasi panjenengan. Harusnya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya harusnya lebih bersemangat karena saya lebih muda dan juga kondisi yang lebih baik, tapi masih saja gampang mengeluh. Mudah-mudahan kami teman-teman CGP itu ini dapat selalu membantu, memotivasi panjenengan dan semua rekan CGP lain agar kita dapat mencapai tujuan kita bersama dengan baik. Itu nih Pak. Ya, terutama Bu Ika dan Bu Raisa itu. Iya. Itu sebagai motivator masa. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya sangat bersyukur sekali dapat berjumpa dengan rekan-rekan yang penuh dengan hal positif seperti kelas kita ini. Saling motivasi, mengingatkan, dan berkolaborasi dalam berbeda. Baik, terima kasih Bu Dian. Sama Pak Hadi, selamat malam, sugeng istirahat Pak. Terima kasih.